Bab 212, Tambang Emas. Tapi, meskipun kita menguasai Gunung Cayang, aku khawatir kita tidak akan bisa mengambil hak penambangan. Seseorang mengemukakan kekhawatirannya. Fajar berkata, kalian bisa tenang tentang masalah ini. Pada saatnya aku dapat memanfaatkan sumber daya keluarga Budiono untuk memenangkan hak penambangan untuk keluarga Pambudi. Meskipun tidak bisa 100% dividen, tapi bisa dipastikan setidaknya bisa 30% hingga 40%. Sudah cukup. Meskipun pembagiannya 10%, bisnis ini juga diperoleh dengan susah payah. Semua orang mengangguk, dengan wajah tersenyum seperti bunga bermekaran. Bisnis pertambangan selalu sangat menguntungkan. Lihatlah pertambangan batu bara Kenanga, telah melahirkan berapa banyak tiran lokal. Selain itu, ini adalah tambang emas. Selama keluarga Pambudi memanfaatkan kesempatan ini, mereka pasti bisa membalikan keadaan dan menjadi penguasa kota primadona. Gila, bisnis ini sangat-sangat bagus. Benar, kita harus menguasai Gunung Makan, meskipun menghabiskan segala yang dimiliki keluarga Pambudi. Keluarga Pambudi sangat antusias dan percaya diri. Bagaimanapun, mereka memiliki uang tunai 6 triliun di tangan mereka dan memiliki rantai modal yang cukup. Mereka tidak takut ditipu. Selain itu, mereka tidak bertarung sendirian. Dengan bantuan yang kuat seperti Fajar Budiono, sulit bagi mereka untuk tidak menjadi kaya. Jangan terlalu senang, semuanya. Aku punya kabar buruk untuk kalian. Nyonya Miati mematahkan semangat pada waktu yang tepat dengan berkata, Gunung Cayan termasuk sub-proyek Cayan, yang merupakan tempat pemandangan yang populer sampai tambang emas ditemukan. Dennis Junaidi, sebagai kepala proyek Cayan, memegang semua hak untuk mengoperasikan Gunung Cayan. Kalau dia menolak untuk mengalah, kita tidak bisa masuk meskipun kita mengeluarkan lebih banyak uang. Dan kita tidak bisa bertindak terlalu jelas. Kalau tidak, dia akan menyadari sesuatu. Kemudian semuanya akan merepotkan. Bu, serahkan ini padaku. Aku akan berbicara dengan Dennis. Jaya Pambudi menawarkan diri. Tambang emas. Jika dia mendapatkannya, maka dia akan menjadi kontributor terbesar bagi seluruh keluarga Pambudi. Jaya, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Kamu fokuslah pada industri farmasimu. Lagi pula, setelah pelajaran terakhir kali, kita tidak bisa menaruh telur dalam satu keranjang. Kebetulan farmasi adalah bisnis sama keluarga Pambudi kita. Hal semacam ini paling cocok untuk kamu lakukan. Nyonya Miati tertawa. Kebetulan agam bajingan kecil itu memegang balai obat tradisional, sekalian menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkan balai obat tradisional Hall, meninggalkannya tanpa apa-apa sama sekali. Kata Jaya dengan senyum menyeramkan. Kalau begitu biarkan Adibono menangani masalah ini. Jaya merekomendasikan. Putrinya sendiri terbaring di rumah sakit. Dia pasti tidak bisa diandalkan. Lebih baik mendorong menantu ke depan, sehingga dirinya sendiri juga akan terekspos bersama di masa depan. Bu, Lelaiku juga ingin mencoba. Putri Pambudi tersenyum dan berkata, Lele akan lulus dan segera pulang ke rumah. Aku mendengar bahwa dia juga mengenal pria yang sangat terkenal di wilayah timur di luar negeri. Kebetulan dia bisa memanfaatkan hubungan ini untuk membantunya memenangkan Gunung Cayan. Siapapun dengan mata tajam bisa tahu bahwa Putri sedang merebut penghargaan. Nyonya Miati itu berpura-pura terlambat bertanya, bisakah Lele melakukannya? Ya, kenapa tidak? Dia mempelajari industri keuangan dan tidak lebih buruk dari orang lain. Hehe, baik, kalau begitu beri Lele kesempatan. Dan penghargaan akan diberikan kepada siapapun yang memenangkannya lebih dulu. Nyonya Miati tertawa. Lagi pula Adibono bermarga Bono, bukan Pambudi. Jika ada kesempatan, Nyonya Miati lebih suka membiarkan yang bermarga Pambudi memenangkan proyek ini. Nenek, aku juga ingin mencoba. Citra Pambudi, yang selalu diam, berbicara. Putri langsung kesal, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya di wajahnya. Jadi dia berkata dengan sinis. Gadis, kamu akan menikah? Jadi mengapa membuang waktu dan tenaga dalam hal ini? Lebih baik membantu suami, mengajari anak, dan menjadi istri yang baik. Dan dengan adanya Fajar, kamu masih takut tidak punya uang untuk dibelanjakan? Bibi, aku menghargai kebaikanmu, tapi aku lebih suka bekerja keras dalam bisnis daripada hidup santai. Jadi aku berharap bisa memenuhi tantangan ini. Citra terkekeh. Walaupun orang tua punya segalanya, tetapi lebih baik diri sendiri juga punya. Ketika dia mendengar bahwa Jaya ingin berurusan dengan Agam, dia mengambil keputusan bahwa dia harus memenangkan proyek tersebut. Hanya dengan menggenggam erat kekayaan di tangannya, dia akan memiliki suara dan membantu Agam di masa depan. Yang lain tidak tahu apa yang dia pikirkan.
Nyonya Miati sangat mengakui kemampuan Citra Pambudi. Dia melirik Fajar dan bertanya, Fajar, bagaimana menurutmu? Meskipun aku sangat sedih melihat Citra bekerja keras demi kariernya setiap hari. Tapi karena itu yang dia suka, maka aku pasti akan mendukungnya sepenuhnya. Fajar tersenyum dan menatap Citra dengan kasih sayang. Citra menahan mualnya dan merespons dengan senyuman manis padanya. Dia tahu bahwa jika dia ingin memenangkan proyek, dia harus mendapat dukungan Fajar. Saat ini hanya bisa bermain drama terlebih dahulu, dan belum terlambat untuk berbalik melawan satu sama lain ketika sumber daya sudah dipegang di tangan. Sudah. Tidak peduli siapa itu, siapapun yang dapat memenangkan hak manajemen Gunung Cayan sesegera mungkin akan dapat memperoleh 51% dari ekuitas keluarga Pambudi. Nyonya Miati sudah berbicara. Semua orang ingin sekali mencoba. Menggenggam ekuitas 51% berarti mengendalikan seluruh keluarga Pambudi. Sekarang keluarga Pambudi bukan lagi keluarga kecil. Bukankah masa depan akan cerah jika dapat menjadi kepala keluarga? Citra mengepalkan tinjunya dan diam-diam memutuskan harus memenangkan pemesanan tersebut. Setelah Agam meninggalkan keluarga Pambudi, dia menemukan tempat untuk minum sendirian. Terlepas dari persiapan mentalnya, ia masih merasa tersesat dan tidak nyaman. Mungkin tidak akan ada komunikasi lagi dengan Citra di masa depan. Hanya sebuah perceraian. Sejauh itu saja. Terdengar suara lembut. Segera setelahnya, Ina Effendi duduk di seberang Agam. Agam mengerutkan kening. Bagaimana kamu tahu aku sudah bercerai? Ya, akta cerai ada di atas meja. Bahkan orang bodoh pun bisa melihatnya. Dehem Ina. Agam buru-buru memasukkan akta cerai ke dalam sakunya. Dia terkejut dan bertanya. Sial, mengapa kamu di sini? Apa kamu mengikutiku? Aku tidak tertarik padamu. Ina berkata dengan kesal. Aku berjanji padamu untuk melindungi Citra dalam jangka pendek. Dia dibawa pergi oleh ibunya. Jadi aku secara alami harus mengikuti ke sini secara diam-diam. Agam mengangguk dan berkata, terima kasih, tapi tolong pergi dulu dan tinggalkan aku sendiri. Kamu menyuruh aku pergi maka aku pergi. Betapa memalukannya hal itu bagiku. Maka aku tidak akan pergi. Kata Ina sambil memindahkan bangku untuk bersandar di samping Agam. Agam berkata dengan wajah muram. Tidak berhenti bicara. Kalau begitu aku tidak akan mengajarimu rumus Buddha. Kalau kamu tidak mengajar ya terserah. Aku tidak peduli. Ina memeluk lengannya dan bersenandung dengan sombong. Agam berkata, kalau begitu aku benar-benar tidak akan mengajarimu lagi. Ina cemas. Kamu berani? Agam berkata, tentu saja aku berani. Kamu mengingkari janjimu. Kamu bukan laki-laki. Tidak apa-apa aku bukan laki-laki. Kamu memang tidak tahu malu. Aku memang tidak tahu malu. Kamu, benar-benar membuatku marah. Aku khawatir kamu minum terlalu banyak. Jadi aku baik hati menemanimu. Kamu jangan cuek dengan orang baik. Ina sangat marah. Tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat Agam berduka karena wanita, terutama untuk Citra, hatinya merasa sangat tidak nyaman. Agam terkejut sambil berkata, apa kamu peduli padaku? Bukan. Aku sedang peduli dengan anjing. Baiklah, aku menghargai saranmu. Tapi aku benar-benar ingin sendiri. Agam menghela napas. Ina bangkit dengan marah dan baru saja akan pergi ketika ponsel pribadinya berdering. Ini adalah nomor internal keluarga Effendi, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Untuk dapat membuat panggilan ini, pasti adalah hal yang sangat penting dan rahasia. Menurut akal sehat, dia harusnya menjauh untuk menjawab. Namun, dia melirik Agam dan entah bagaimana. Tanpa tindakan antisipasi apapun terhadapnya, dia langsung mengangkat telepon. Setelah mendengarkan isi panggilan telepon, ekspresinya sedikit berubah. Setelah menutup telepon, dia duduk di seberang Agam lagi. Dia meletakkan lengannya di atas meja dan mencondongkan tubuh ke depan. Dia berkata dengan serius. Ada hal besar. Izinkan aku bertanya. Apa proyek Cayan ada di tanganmu? Bab 213, munculnya Prama Pisau. Ya, Dennis memberikannya padaku. Kata Agam santai. Kalau begitu kamu kaya. Ina tidak bisa menyembunyikan rasa irinya. Hanya bernilai 20 triliun lebih. Bagi kalian keluarga Effendi, itu hanya sekadar uang sepele. Agam berkata sambil melambaikan tangannya. Aku beritahu kamu sesuatu. Kamu jangan beritahu yang lain. Mata indah Ina menunjukkan perjuangan, tetapi dia tetap memutuskan untuk mengatakannya. Tambang emas ditemukan di bawah Gunung Cayan. Agam tercengang sambil berkata. Tambang emas? Tambang emas apa? Ini emas. Tambang emas?
Apa kamu tidak mengerti? Yina berkata dengan kesal. Mengerti? Lalu, Agam bertanya, bingung. Yina terdiam. Bahkan pemula seperti dia yang hanya peduli tentang kultivasi, tahu arti keberadaan tambang emas, tetapi orang ini sama sekali tidak memedulikannya. Benar-benar membuat orang benci dan iri. Informasi dari orang dalam mengatakan bahwa tambang emas tersebut bernilai lebih dari 100 triliun. Dan jika kamu menguasainya, ada kemungkinan besar kamu akan menjadi orang terkaya di wilayah timur. Meskipun aset 4 keluarga bergengsi semuanya melebihi 200 triliun, ini adalah aset kolektif. Jika berbicara tentang individu, sangat sedikit orang yang secara individual dapat memegang lebih dari 100 triliun. Kedengarannya cukup bagus. Agam menyentuh dagunya. Meskipun uang tidak berguna baginya, jika dia memiliki banyak uang, dia mungkin bisa membeli beberapa benda langka yang akan bermanfaat bagi kultivasinya. Dasar kamu, aku mencegahmu rugi puluhan triliun. Apa ini sikapmu? Juga, ini adalah informasi rahasia. Kalau keluarga tahu bahwa aku membocorkannya kepadamu, mereka pasti akan menghukum aku dengan berat. Tidak bisa, kamu harus memberiku imbalan. Bagus, bos, sajikan aku 10 ginjal. Mengatakan hal itu, Agam mengulurkan kepala dan bertanya pada Yina. Kamu suka yang seberapa matang? Yina terdiam. Mentraktir seorang gadis makan ginjal. Ini yang disebut imbalan? Orang ini benar-benar menjengkelkan. Yina terdiam. Mentraktir seorang gadis makan ginjal. Ini yang disebut imbalan? Orang ini benar-benar menjengkelkan. Dalam hatinya, Yina tidak bisa menahan diri untuk berkata, aku ingin makan terong panggang. Oke, ganti dengan terong panggang. Dan pesan 10 botol Budweiser lagi. Agam dan Yina setelah makan barbeku, tak pelak berujung pada beberapa botol bir. Siapa sangka bahwa kemampuan gadis ini untuk minuman keras terlalu buruk, setelah minum beberapa botol sudah tak kuat. Agam tidak punya pilihan selain membuka kamar untuknya beristirahat. Kemudian Agam pergi ke balkon dan menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Di bawah pengaruh alkohol, dia merasa sedikit lelah pikiran. Saat ini, Dennis menelepon. Pak Agam, aku memberitahumu peristiwa besar. Seseorang ingin membeli hak manajemen Gunung Cayan dengan harga 2 triliun. Kata Dennis dengan penuh semangat. Omong-omong, Anda masih belum tahu apa itu Gunung Cayan, kan? Ini adalah subproyek dari proyek Cayan. Meskipun merupakan objek wisata yang populer, keuntungan tahunannya tidak tinggi, dan nilai komprehensifnya kurang lebih 600 miliar. Kali ini, orang lain menghabiskan 2 triliun untuk membelinya, yang setara dengan 300% dari keuntungan. Peluang semacam ini sangat jarang. Terlepas dari 2 triliun, ataupun 600 miliar. Itu bukan jumlah yang besar untuk Dennis. Dia juga tahu bahwa Agam agak sedikit tidak terkesan dengan jumlah yang kecil ini. Namun, dia tidak mudah mengambil keuntungan dari Agam. Jadi dia secara alami ingin melakukan lebih banyak upaya untuk menunjukkan dirinya. Dan kesempatan semacam ini yang membantu Agam mendapatkan banyak uang, dia secara alami akan memperjuangkannya dengan sangat keras. Agam menyipitkan mata. Membayar harga 3 kali untuk membeli tempat pemandangan. Terlihat jelas bahwa pihak pembeli sedang berlari mengejar tambang emas. Jika bukan karena Yina memberitahukan dirinya berita tentang tambang emas, mungkin dia akan langsung membiarkan Dennis menjualnya. Agam kembali menatap Yina, yang sedang berbaring di tempat tidur. Blusnya sedikit terangkat oleh angin dari balkon, memperlihatkan perut bawahnya yang putih dan rata. Ia mematikan rokok dan kembali ke kamar. Ia mengambil selimut dan menutupi perutnya, kemudian kembali ke balkon dan berkata, tidak untuk dijual. Harga 2 triliun juga tidak dijual. Dennis sedikit bingung. 2 triliun. Begitu dijual, uang tunai 2 triliun. Jika kamu menyetor uang tunai 2 triliun di bank, dan tidak melakukan apa-apa, kamu akan mendapatkan bunga puluhan miliar setahun, yang lebih menguntungkan dari membuka tempat dengan pemandangan indah. Agam mengambil jalan memutar dan bertanya, apa alasan pihak pembeli untuk menawar tempat pemandangan dengan harga 3 kali lipat? Dennis berkata, mereka mengatakan bahwa mereka akan membangun kawasan di dekatnya untuk meminjam momentum tempat pemandangan dan meningkatkan harga rumah. Bisakah kawasan dibangun di dekatnya? Gedung bertingkat tidak bisa dibangun, hanya villa. Tapi Gunung Cayan tidak mudah diakses, dan membangun villa tidak mungkin dilakukan. Dennis berkata sambil bingung sendiri. Benar. Untuk apa mereka menghabiskan begitu banyak uang membeli tempat pemandangan? Mungkin ada tambang emas di bawah tempat pemandangan. Agam tersenyum. Siapa tahu, mungkin ada tambang berlian. Dennis tertawa. Tidak ada tambang berlian.
Tapi tambang emas betul ada. Dennis mendengar nada Agam. Sepertinya tidak bercanda. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Apa benar-benar ada tambang emas? Katakan pada mereka bahwa tempat pemandangan itu dijual 10 triliun. Lihat mereka beli atau tidak. Kalau tidak maka akan dijual kepada orang lain. Baiklah, akan aku coba. Setelah 2 atau 3 menit, Dennis menelepon, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Sial, Pak Agam. Mungkin Anda menebaknya dengan benar. Benar-benar ada tambang emas di bawah. Saya mengikuti apa yang Anda katakan. Dan pihak pembeli langsung memberi saya penawaran 20 triliun. Kita kaya, kalau itu adalah tambang emas, kita kaya." Setelah jeda, Dennis buru-buru mengubah kata-katanya dan berkata, "Tidak, Gunung Cayan adalah milik Anda. Anda kaya." Agam tersenyum dan berkata, "Tidak perlu terlalu berhati-hati begitu. Kalau ada tambang emas, aku akan memberimu bagian." Pak Agam, saya menghargai maksud Anda, tapi saya tidak akan mengambil tambang emas ini. Kalau tidak, kalau Anda memberikannya kepada saya, orang lain juga akan memintanya dari Anda. Pada saat itu, Anda berikan salah, dan kalau Anda tidak berikan juga salah. Itu tidak akan membantu Anda memenangkan hati orang. Selain itu, kalau itu benar-benar tambang emas, aku tidak bisa menyimpannya sekalipun dibeli. Dennis membangun kekayaannya dari nol dan bernilai puluhan triliun pada usia lebih dari 50 tahun. Selain keberuntungan, pasti ada sesuatu yang luar biasa tentang dirinya. Agam juga memikirkannya. Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri dengan menyebabkan keserakahan orang lain. Sepotong kue sebesar itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa disimpan Dennis. Pak Agam, saya sudah mengatur agar kroni-kroni saya menyelidikinya. Saya akan segera melapor kepada Anda kalau ada berita. Baik, terima kasih atas kerja kerasnya. Agam tidak banyak bicara. Sangat jarang ada waktu luang. Agam duduk di balkon untuk bermeditasi dan berkonsentrasi. Tanpa disadari sudah lewat tengah malam. Daniel Wangsa melakukan panggilan darurat minta tolong. Pak Agam, Prama pisau 40 tahun yang lalu itu telah muncul. Daniel menelan ludah dan tidak bisa menyembunyikan kepanikannya. Dia berpura-pura menjadi anak buah untuk mendekati saya, tetapi dikenali oleh pisau baik yang Anda berikan. Beberapa saudara terbunuh demi menyelamatkan saya. Wahyu melawan orang itu sendirian untuk melindungi saya ke ruang bawah tanah. Sekarang saya tidak tahu apa dia masih hidup atau sudah meninggal. Beberapa saudara terbunuh demi menyelamatkan saya. Wahyu melawan orang itu sendirian untuk melindungi saya ke ruang bawah tanah. Sekarang saya tidak tahu apa dia masih hidup atau sudah meninggal. Tolong Anda cepatlah datang. Mansion Air Dewa. Ya, aku ke sana sekarang. Agam menutup telepon dan kembali ke kamar melihat Ina masih mabuk tidak sadarkan diri. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Kemampuan minum gadis ini terlalu buruk. Andai aku ditukar orang lain, bukankah kamu akan dikerjai sampai mati?" Mengatakan hal ini, Agam mengambil beberapa jarum perak dan menusukkannya ke titik akupuntur dengan energinya. Setelah menggunakannya kurang dari 5 menit, Ina akan tersadar dari mabuk. Setelah melakukan ini, Agam segera meninggalkan hotel. Namun, begitu Agam menutup pintu, Ina langsung membuka matanya. Dia menarik jarum-jarum perak dari tubuhnya dan menatap ke arah pintu tempat Agam menghilang, sambil bergumam. "Aku benar-benar ragu apa kamu laki-laki." Bab 214. Jalan mati. Agam tentu saja tidak tahu apa yang terjadi setelah dia pergi. Dalam perjalanan ke sana, Agam menelepon Bahmar dan memintanya untuk bergegas ke kota Air Dewa. Kota Air Dewa bersebelahan dengan kota Primadona. Agam menggunakan seluruh tenaga melakukan gerakan naga berpindah untuk menyalip beberapa jalan pintas secara berurutan, dan dia tiba di Mansion Air Dewa dalam waktu kurang dari 40 menit. Melangkah ke Mansion Air Dewa, Agam merasa ada beberapa hal yang tidak beres. Mansion Air Dewa yang besar tidak bernyawa. Meskipun terang benderang, tempat ini memancarkan cahaya yang dingin dan tidak ada sedikit pun aroma manusia. Yang lebih aneh adalah, Daniel telah mengalami bencana besar dan banyak orang seharusnya datang untuk menyelamatkannya. Namun, nyatanya tidak ada satupun sosok manusia di sepanjang jalan. Bahkan sosok hantu pun tidak ada. Di sekelilingnya sunyi senyap, bahkan tidak terdengar suara serangga. Angin malam berembus di telinga seperti rintihan roh jahat, membuat orang gemetar ketakutan. Ada yang ganjil. Agam tidak panik dan segera mengerahkan pupil yin dan yang. Pupil matanya menjadi hitam dan putih, dan formasinya terungkap oleh mata. Benar saja. Ratusan mantra melayang di atas mansion, memancarkan cahaya merah aneh yang menyelimuti sisi langit dan bumi bagian ini.
Di sepanjang jalan terdapat bendera akar pohon dengan tulisan jahat yang diukir di tiang bendera dan kain sutra putih yang menyeramkan tergantung di atasnya. Untungnya, Aga memiliki pupil yin dan yang. Jika tidak, jika dia gegabah menerobos masuk, dia akan berada dalam masalah besar. Aga menemukan sudut mati formasi dan ingin berjalan mendekat ketika sebuah parang berputar dan terbang, menebas tepat di depan Agam. Nah, jika kamu ingin hidup, jangan berjalan sembarangan. Seorang pria tua berusia 60-an atau 70-an berjalan mendekat, diikuti oleh seorang pria kuat di sampingnya, yang tidak lain adalah Bahmar. Pria tua ini memiliki wajah seperti kuda, janggut panjang dan alis tebal dengan kesan kejam. Dialah yang baru saja berbicara. Pak Agam, kamu baik-baik saja? Bahmar bergegas dan bertanya. Agam menggelengkan kepalanya dan melayangkan pandang pada pria tua itu, ada niat dingin dari matanya. Bahmar menjelaskan. Pak Agam, jangan salah paham. Ini adalah paman guruku, Luhur Marma. Dia mendengar ada pengkhianat peramal pisau jahat di sini. Jadi dia secara pribadi datang untuk membereskan kekacauan ini. Luhur Marma mendengus dingin dan berkata, anak muda, jangan sembrono. Kamu harus sederhana dan bijaksana. Jika aku tidak menghentikanmu tadi, kamu sudah mati tanpa tersisa. Agam berkata tanpa ekspresi. Senior, tidak perlu merepotkanmu. Aku bisa berjalan sendiri. Sombong dan tidak tahu diri. Luhur berkata dengan angkuh dengan tangan di belakang punggung. Formasi telah lama didirikan di sini. Satu langkah yang salah dapat membunuhmu. Jika aku tahu bahwa kamu sangat tidak tahu diri, aku tidak akan menyelamatkanmu. Agam mengangkat alisnya. Sikap arogan orang tua ini membuatnya sangat kesal. Jika bukan karena Bahmar, dia pasti sudah berbalik melawannya. Bahmar berkata dengan canggung. Paman guru, Anda seharusnya tidak mengatakan itu. Kekuatan Pak Agam tidaklah lemah. Kenapa? Menurutmu bocah ini lebih kuat dari Pak Tua ini? Luhur mengelus janggutnya sambil mencibir. Aku tidak bermaksud begitu. Kalian junior benar-benar makin tidak tahu aturan. Hanya karena kalian sudah belajar silat selama beberapa tahun. Kalian ingin memberi pelajaran kepada orang yang lebih tua. Jika bukan karena situasi khusus sekarang, aku pasti akan mewakili master kalian untuk memberi pelajaran keras dan membuat kalian mengerti apa artinya menghormati guru. Luhur mendengus dingin. Bahmar tertawa datar dan berkata, Paman guru, Anda telah mengajari saya sebuah pelajaran. Tetapi lebih penting untuk menyelamatkan orang, Anda lihatlah bagaimana cara mematahkan formasi ini. Ini terlalu mudah untukku. Luhur mengatupkan jari-jarinya dan menghitung. Mulutnya menggumamkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia melihat dengan tegas ke satu arah dan berkata, disinilah jalan untuk hidup. Salah, itu jalan mati. Agam melihat ke arah dan berkata, ada 3 formasi pembunuhan di depan. Jika kamu tidak mati pun kamu akan kehilangan lapisan kulit. Anak ingusan, kamu baru belajar silat selama beberapa tahun, tapi kamu berani mempertanyakanku. Kata Luhur sambil meniup janggutnya dan melotot. Agam melengkungkan bibirnya. Dia terlalu malas untuk berdebat dengan lelaki tua ini tentang apapun. Jika kamu ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu. Jangan turun ke neraka dan mengatakan pada malaikat maut bahwa aku tidak memperingatkanmu. Luhur tersenyum dingin, mengibaskan lengan bajunya sambil berkata ke Bahmar. Ikut aku. Bahmar baru saja akan menyusul, tapi agak menahannya. Biarkan dia masuk sendiri dulu dan saksikan tontonan yang bagus bersama nanti. Kat, jangan turun ke neraka dan mengatakan pada malaikat maut bahwa aku tidak memperingatkanmu. Luhur tersenyum dingin, mengibaskan lengan bajunya sambil berkata ke Bahmar. Ikut aku. Bahmar baru saja akan menyusul, tapi agak menahannya. Biarkan dia masuk sendiri dulu dan saksikan tontonan yang bagus bersama nanti. Kata agak memperingatkan dengan senyum. Ini. Bahmar sedikit ragu. Meskipun dia dan Agam belum lama saling kenal, tetapi dia masih cukup yakin dengan pribadi Agam. Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Jika nanti muncul masalah, aku tidak akan menyelamatkan kalian. Luhur melihat keraguan Bahmar. Hatinya sangat kesal, dia langsung mengibaskan lengan bajunya dan pergi lebih dulu. Tidak lama setelah Luhur pergi, ada kabut tebal mengepul di sekelilingnya. Orang itu sepenuhnya menghilang seketika di tengah malam hari dan kabut tebal. Ada keheningan di sekelilingnya. Bahmar tampak khusyuk dan kembali ke Agam dan berkata, Saudaraku, kurasa situasinya ada yang tidak beres. Jika menemui masalah nanti, kamu duluan. Aku akan menjaga bagian belakang. Baik. Agam sedikit tersenyum. Saudara yang satu ini memang layak untuk jadi teman.
Setelah lewat 2 atau 3 menit, tidak ada pergerakan di depan. Bahmar sedikit cemas. Gawat, paman guru dalam bahaya. Bahmar mengeluarkan pisau kecil, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan pisau, seolah-olah pisau itu akan hancur di detik berikutnya. Pisau nyawa milik Prama Pisau, di mana Sabroh utama melekat. Pisau hancur berarti orangnya meninggal. Saudaraku, cepat lari. Aku akan menyelamatkan paman guruku. Sambil berbicara, Bahmar terjun ke kabut tebal di depan. Kekaguman terpancar dari mata Agam dan ia pun mengikutinya. Begitu Bahmar memasuki kabut tebal, dia merasa pemandangan di sekitarnya telah berubah. Sutra putih di semua sisi. Di bawah kaki dipenuhi tulang belulang. Ada embusan angin jahat dan terlebih roh-roh jahat yang berkelebat di depan mata. Dibandingkan dengan di luar, di sini adalah neraka. Hehe. Ini dia satu lagi datang untuk mati. Ada suara tawa seram di telinganya, dan embusan hawa dingin datang dari belakangnya. Bahmar membalikkan badan dengan cepat dan menemukan bahwa tidak ada orang di belakangnya. Kemudian, saat merasakan ada seseorang yang mendekatinya, sebuah pisau batu melayang dari tangannya. Dia berbalik dan mengayunkan tangannya untuk menebas. Pisau ini tidak memihak, menebas bagian atas kepala orang itu. Saat kabut sedikit terangkat, ia melihat seperti apa rupa pria di depannya, dan matanya terbelalak. Orang yang ditebasnya tidak lain adalah Luhur Marma. Kepala Luhur terbelah. Merah dan putih mengalir keluar dengan deras, dan ekspresi Luhur menjadi tertegun dan muram. Murid tidak berbakti, aku benci. Luhur mengaum dan mengangkat cakarnya untuk mencekik Bahmar. Luhur meraih pisau batu dan mengayunkannya dengan punggung tangan, memenggal kepala Luhur. Tubuh Luhur tersentak dan dia jatuh terlentang. Bahmar tidak bisa menyembunyikan kepanikannya. Dia segera mengeluarkan pisau nyawa utama dan merasa lega karena ternyata pisau itu tidak patah. Ternyata memang sebuah ilusi. Hehe. Layak menjadi anggota terkemuka dari sekte peramal pisau. Jika kamu tunduk padaku, aku dapat membantumu menjadi pemimpin sekte peramal pisau berikutnya. Suara pria itu terdengar dari segala penjuru. Bahmar dengan marah menegur. Omong kosong, peramal pisau jahat. Memfitnah orang lain, tidak punya hati nurani. Kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menyebut dirimu sebagai faksi peramal pisau. Anggota peramal pisau sepanjang tahun selalu kedinginan tanpa atap, bepergian dari satu tempat ke tempat lain, dan tidak menghasilkan banyak uang. Selain itu, jika aku meramal pisau, meskipun aku telah melukai satu orang, aku juga telah menyelamatkan satu orang. Jadi bukankah ini juga merupakan perbuatan baik? Sesak. Leluhur tua menyuruh kita meramal pisau bukan untuk uang, tapi untuk mengumpulkan nasib baik. Kamu menggunakan ramal pisau untuk mengumpulkan kekayaan di mana-mana, yang bertentangan dengan ajaran leluhur. Ternyata memang boneka kecil, naif. Karena kamu tidak mau tunduk, maka kamu mati saja. Sebuah pisau batu terbang keluar dari kegelapan dan meluncur ke arah leher Bahmar. Bahmar mengangkat pisaunya untuk memblokir pisau batu di depannya. Kemudian mengambilnya dan melompat ke atas, serta mengucapkan mantra rumit. Pola yang rumit muncul pada permukaan pisau, seakan seperti memotong kain hitam, dan tidak lama sosok Parubaya muncul di langit. Bab 215. Aditya Mahendra. Pupil Bahmar menyusut dan dia berkata dengan suara yang dalam. Paman guru kedua, ternyata memang kamu. Manusia pisau jahat, raksasa Raka. Hehe, keponakan muridku yang baik, kamu benar-benar makin cakap. Kamu begitu cepat menemukan tubuh utamaku. Tapi sayang sekali kamu mengikuti orang yang salah. Wajah raksasa sangat ganas, dan dia membuang keranjang bambu dari belakang tubuhnya. Parang yang ada di keranjang bambu terbang berserakan. Terbang menuju Bahmar seperti hamburan bunga dari bidadari. Bahmar mengangkat pisau batunya untuk menyingkirkan parang terbang. Tetapi dia tidak bisa menahannya dalam jumlah besar. Seluruh tubuhnya mengalami luka sayatan dengan keparahan yang berbeda-beda. Raksa menukik ke bawah dan menyerang dengan golok di tangan. Wajah Bahmar tanpa ekspresi. Pisau batu di tangannya terbang berputar dan mengadang golok. Raksa mengerahkan tenaga di pergelangan tangannya, ingin membelah pisau batu. Bahmar tidak melawan dengan keras. Dia membalikan pergelangan tangannya ke arah luar dan pisau memotong mengarah ke pergelangan tangan raksa. Berniat memotong urat tangannya. Mata raksa berbinar dengan bengis, saat tangannya yang lain, yang tersembunyi di belakangnya, bergerak dan menikam langsung ke arah jantung Bahmar. Raksa ingin menggunakan urat tangan untuk ditukar nyawa Bahmar. Namun, adegan selanjutnya membuatnya tercengang. Melihat ujung pisau akan menembus jantung, bayangan pisau berputar muncul dari dada Bahmar dan mengenai golok, merobek bagian tangan raksa antara jari telunjuk dan jempol.
pisau bayangan. Mastermu ternyata mempercayakan pengetahuan yang sudah lama hilang ini padamu. Apa ini untuk melatihmu sebagai kepala sekte peramal pisau selanjutnya? Raksa kaget. Tepat di depan matanya, pisau bayangan terbelah menjadi beberapa bayangan dan menebas ke arah lehernya. Angin dari pisau itu begitu tajam sehingga memotong kulit raksa hingga berdarah bahkan sebelum dia bisa ditebas. Raksa sangat ketakutan hingga bulu-bulunya berdiri tegak. Dia menghantam tanah dengan kakinya, dan tubuhnya mundur puluhan meter. Bayangan pisau mengikuti, menorehkan bekas tebasan yang tak terhitung jumlahnya ke atas tanah di sepanjang jalan. Melihat bahwa dia tidak bisa menghindarinya, raksa menjerit. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Lakukan sekarang. Apa? Masih ada orang lain. Wajah Bahmar berubah drastis. Segera setelah itu, ia merasakan sebuah balok es besar di punggungnya. Dan puluhan tangan hantu mencengkram lengan dan kakinya dari belakang dan menutup mulutnya sehingga ia tidak dapat mengucapkan mantra. Jurus pisau terpatahkan. Pisau bayangan itu menghilang saat masih berjarak 10 cm dari raksa. Raksa bernapas lega. Detik berikutnya, matanya menunjukkan kebengisannya dan dia menggunakan golok untuk menebas kepala Bahmar. Keponakan murid yang baik. Pisau bayangan tidak akan bisa mengeluarkan 1/10 kekuatannya di tubuhmu. Jadi agar tidak menjatuhkan nama sekte peramal pisau kita, lebih baik berikan padaku. Bahmar menatap dengan mata bulat dan berjuang mati-matian. Namun, energi hantu menyegel lautan energinya. Dia seperti bebek di atas papan yang lengket. Hanya bisa menonton saat golok itu jatuh. Menyakiti saudaraku. Sudah izin denganku dulu. Agam seperti hantu mengadang di depannya. Dia mengangkat tinjunya untuk menyerang raksa. Raksa dikejutkan oleh kemunculan Agam yang tiba-tiba. Tetapi kemudian dia sangat senang melihat Agam tidak menghindar, langsung menyambut tinjunya. Tiba-tiba merasa gembira. Ini adalah pisau jahat yang telah membunuh banyak orang, dan tidak dapat dilawan oleh darah dan daging manusia. Dia mengaktifkan kekuatan spiritualnya untuk mempertajam bilah goloknya. Angin tinju Agam menyapu, dan dia secara naluriah menundukkan kepalanya untuk menghindar. Tapi pada saat dia menundukkan kepalanya, angin tinju menghantam goloknya. Golok kebanggaannya hancur menjadi berkeping-keping seperti buih dalam sekejap, seketika hancur menjadi abu. Raksa berhenti dan melihat golok yang hanya tersisa gagangnya saja. Dia langsung merasakan bulu kuduknya berdiri tegak. Dia menatap Agam dengan ngeri dan berkata, "Siapa kamu?" "Yama." Agam tersenyum. "Ya." Raksa bergidik dan merasakan dingin di celananya. Hanya untuk melihat ke bawah dan menyadari bahwa dia telah mengompol di celananya. Segera, dia berkata dengan kesal. "Aku adalah pewaris sekte peramal pisau. Aku telah membunuh banyak orang. Aku tidak peduli kamu Yama apalah, kamu harus mati hari ini." Mengatakan hal ini, dia berteriak ke awang-awang di hadapannya. "Orang ini sedikit gawat. Cepat keluarlah dan bantu, atau kita semua akan mati bersama." Sesosok tubuh muncul darinya dan sebuah suara yang tidak asing terdengar darinya. "Kamu takut dengan seekor tikus sampai seperti ini? Benar-benar aib bagi nama ayahmu. Hentikan omong kosong ini, kamu dan aku masing-masing punya agenda sendiri. Aku tidak bisa menjadi satu-satunya yang berkontribusi jika kita ingin semuanya berjalan lancar." Wajah raksa tidak tahu malu dan dia berpura-pura tegar. Sosok itu tidak lain adalah guru besar Yogi. Bahmar dikejutkan oleh kemunculan guru besar Yogi. Tetapi Agam tidak merasa terkejut. Guru besar Yogi berkata, "Nah, kita bertemu lagi. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu kali ini." Agam menggelengkan kepalanya dan berkata, "Orang sepertimu selalu hanya menunjukkan setengah kebenaran saat membual. Sama sekali tidak menarik." "Oh, kenapa kamu mengatakan itu?" Agam mendengus. "Kamu bahkan tidak berani menghadapiku dengan wajah aslimu sampai sekarang." Guru besar Yogi. Atau Aditya Mahendra dari Gunung Awan. Apa? Wajah Bahmar berubah drastis. Sebagai orang sekte Feng Shui, dia secara alami memahami nama Gunung Awan. Aditya sudah terkenal sejak lama, dan kekuatannya telah mencapai guru besar peringkat ke-7. Dia telah menguasai semua jenis teknik formasi. Pernah dikabarkan bahwa ia mengubah Feng Shui suatu wilayah sendirian, sehingga mengubah nasib semua orang di wilayah tersebut. Desa-desa berumur panjang yang terkenal di daerah sekitarnya adalah hasil karyanya. Tentu saja, ini hanya apa yang tampak di permukaan. Di balik layar dia secara pribadi sangat keji dan telah melakukan banyak hal yang mencelakakan. Nyawa manusia yang secara langsung atau tidak langsung dicemari di tangannya telah melebihi hitungan ribuan. Orang ini kuat, dan tekniknya sangat kejam. Karena telah menjadi sasarannya, terutama raksa yang di samping mengincar dia.
Ini membuat Bahmar sulit membayangkan bagaimana caranya bertahan hidup. Guru besar Yogi, atau Aditya, terdiam selama beberapa saat lalu tertawa serak sambil berkata, "Benar, aku Aditya. Tapi aku tidak menggunakan teknik penyamaran apapun. Tetapi separuh roh utama aku telah menjadi parasit di dalam tubuh ini. Dengan kata lain, aku juga adalah guru besar Yogi. Lalu di mana tubuh utamamu?" "Tentu saja sedang berlatih kultivasi dalam isolasi di Gunung Awan." Aditya tertawa menghina. "Lagi pula, kamu tidak layak untuk aku bereskan secara pribadi menggunakan tubuh utama. Sayang sekali, tidak ada cara untuk membunuhmu sepenuhnya dalam sekali serangan." Agam berkata sambil menggelengkan kepalanya. Bahmar terbelalak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Saudaraku, jangan katakan apapun. Jangan membuat benda tua ini kesal." Tidak mudah mengusik dia. "Tidak apa-apa, siapa tahu akan membuatnya kesal sampai mati. Jadi aku tidak perlu repot-repot bertindak." Agam tertawa terbahak-bahak. Sama sekali tidak memandang kedua orang di depannya. Tubuh Aditya bergetar karena marah dan dia memaksakan senyuman. "Bagus, dalam 100 tahun aku hidup. Tidak ada yang berani menghibur aku seperti ini. Kamu adalah yang pertama dan terakhir." "Kenapa? Kamu ingin membunuhku?" Agam meletakkan kedua tangannya di belakang punggung dan berkata dengan tenang, "Aku berdiri di sini. Ayo." Sudut mulut Bahmar berkedut. Dia sedikit ragu apakah otak Agam sudah rusak. Pihak lawan adalah Aditya, pemimpin terkenal Gunung Awan. Walaupun ini hanyalah tubuh palsu dan tidak bisa mengerahkan setengah dari kekuatannya, dia sama sekali tidak bisa diremehkan. Di mata siapapun, perilaku Agam adalah mencari mati. Aditya menyipitkan mata saat dia mengeluarkan sebuah tengkorak dari dadanya. Tengkorak dendam langit. Mata tengkorak itu bersinar hijau, dan kemudian tengkorak dingin itu membuka mulutnya secara mekanis, mengeluarkan tangisan melengking. Dalam sekejap, wajah hantu muncul dari langit, teror mengerikan yang memenuhi seluruh ruang pandang. Bahkan bulu Agam berdiri tegak. Bukan takut, tapi kaget. Siapapun yang melihat pemandangan yang begitu aneh ini, setidaknya akan sedikit bergidik ngeri. Bahmar mencondongkan tubuhnya ke arah Agam dan berkata, "Saudaraku, apa kamu takut?" "Tidak takut." "Aku takut." "Oke, aku juga sedikit." Agam tertawa datar. "Sial." Bahmar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jari tengah kepada Agam dan tertawa getir. "Sudahlah, setiap orang punya takdirnya masing-masing. Takdir yang membawa kita ke sini, kita tidak bisa menyalahkan siapapun." Agam tidak bisa berkata-kata. Pihak lawan bahkan belum bergerak, dan kamu sudah membuat surat wasiat. Bahmar bertanya dengan cemas. "Apa kamu punya cara untuk melarikan diri?" "Kabur." "Bukan aku yang kabur, tapi mereka." "Apa yang kamu maksud?" "Kamu berdirilah di samping. Ingat untuk tepuk tangan nanti." Agam mendorong Bahmar menjauh, jari kaki menekan tanah, melompat puluhan meter, dan menerjang ke arah Aditya. Bab 216. Pisau pelahap nyawa. Aditya menyeringai. "Cari mati." Ketika mengatakan ini, dia mengelus tengkorak itu. Wajah hantu di udara segera memadat menjadi materi, membuka mulutnya yang menakutkan dan ingin menelan Agam. Agam menamparnya, menghamburkan wajah hantu itu menjadi kabut hitam. Pada saat berikutnya, kabut hitam bagaikan kantong hitam menutupi Agam. "Lepaskan saudaraku." Tanpa memedulikan apa yang terjadi, Bahmar menerjang dengan parang. Bahmar datang demi menyelamatkannya. Dia tidak akan pernah membiarkan Agam mati sendirian. "Jangan khawatir, orang yang bergelimang pusaka seperti ini, sangat sayang dibunuh. Aku akan membawanya kembali, menghancurkan pikirannya dan menjadikannya budak hantuku." Aditya tertawa dengan bangga. "Hei, pikiranmu sepertinya terlalu naif." Suara ejekan Agam terdengar. Wajah Aditya sedikit berubah. Dia menyentuh tengkorak dendam langit sekali lagi, dan kabut hitam menjadi makin tebal. "Jangan buang-buang tenaga. Tengkorak dendam langit adalah salah satu senjata magis hebat milikku. Begitu terperangkap oleh dendamnya, kamu tidak akan bisa keluar darinya, kecuali kamu memiliki alam bumi tingkat 7 atau lebih tinggi." Aditya berkata dengan suara lantang. "Oh, maaf. Aku benar-benar sudah mencapainya." Agam tersenyum. Detik berikutnya, kekuatan yang sangat besar menyembur keluar dari kabut hitam. Ekspresi wajah Aditya berubah drastis, dan dia segera mengeksekusi jurusnya, tapi sekeras apapun dia berusaha tetap sia-sia. Tenaga yang dahsyat seketika melonjak dan kabut hitam pun meledak pecah seakan-akan seperti balon. Agam menukik dan tiba di depan Aditya dalam sekejap mata, dengan sebuah tinju menghantam ke bawah. Angin tebal dari tinju itu menekan Aditya.
hampir membuatnya kehabisan napas. Antara hidup dan mati, Aditya tanpa sadar memegang tengkorak dendam langit di depannya. Boom! Tinju itu menghantam tengkorak dendam langit. Tengkorak dendam langit memekik dan mengeluarkan seberkas cahaya ungu untuk menghempaskan Agam. Pada saat yang sama, tubuh Aditya juga terpental terbang puluhan meter jauhnya. Tidak lama setelah ia menstabilkan tubuhnya, ia memuntahkan segumpal darah. Detik berikutnya dia melihat retakan tipis muncul di permukaan tengkorak dendam langit. Sudah paham kan? Orang yang ingin mati terakhir kali adalah kamu, bukan aku. Agam tersenyum mengejek, kecepatannya meroket dan dia terus menyerang. Aditya memandang Agam dengan rasa ngerti yang tak tertandingi. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Agam benar-benar mencapai alam bumi tingkat 7 dan bahkan lebih kuat. Walaupun dia menghadapinya dengan tubuh utama, harus ditanggapi dengan cukup serius. Mengandalkan tubuhnya yang ini, dia bahkan tidak bisa mengerahkan setengah dari kekuatannya. Sama sekali bukan tandingan Agam. Lari! Tanpa ragu sedikit pun, Aditya berbalik dan berlari menuju tepi formasi. Dia berpikir bahwa formasi dapat menunda Agam untuk beberapa waktu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia menggunakan Pupoyin dan Yang. Menghindari semua formasi dan serangan tersembunyi. Langsung mengejar Aditya begitu terlihat. Jangan lari, Agam mendekati. Dan tinjunya sudah menghantam ke bawah. Dengan hantaman pukulan ini, Aditya pasti akan hancur lebur. Melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, Aditya mengusap tengkorak dendam langit, pandangan matanya menampakkan sakit hati, menggertakkan gigi, dan melemparkan tengkorak dendam langit ke arah Agam. Bung! Agam mendaratkan tinjunya di tengkorak dendam langit. Tengkorak dendam langit tidak bisa menahan pukulan ini dan benar-benar hancur berkeping-keping. Jiwa-jiwa bayi perempuan yang tak terhitung jumlahnya yang terlepas darinya melayang-layang di udara untuk memerangkap Agam. Agam ingin membuyarkan mereka, tetapi merasakan niat baik dari roh-roh bayi ini. Dia segera menarik tinjunya. Pikiran mengalir ke dalam pikirannya, dan Agam mengerti bahwa semua roh bayi ini adalah korban tengkorak dendam langit. Tengkorak dendam langit hancur, dan mereka juga terbebaskan. Pergilah. Jangan sengsara seperti ini lagi di kehidupan selanjutnya. Tangan kiri Agam memancarkan cahaya putih giok yang menyinari roh-roh bayi ini. Energi hitam di tubuh mereka menghilang dan menjadi murni dan tanpa celah. Kekuatan penguasa neraka secara spontan diaktifkan, supaya mereka mencapai penyucian. Roh bayi berputar-putar di sekitar Agam dan sepertinya berterima kasih kepada Agam. Kemudian ditarik oleh suatu kekuatan dan naik ke surga dan menghilang. Tiba-tiba, kekuatan pahala dalam tubuh Agam melonjak, dan bahkan terasa sedikit di luar kendali. Hanya butuh waktu 3 menit saja sampai momentum berhenti. Kekuatan pahala dalam tubuh Agam juga telah mencapai kondisi setengah penuh. Detik berikutnya, aura yang sangat menakutkan menyembur keluar dari tubuh Agam, menyapu langit dan bumi dan langsung menerobos semua formasi. Kabut tebal menghilang dan langit malam yang cerah muncul di atas kepala. Agam kembali sadar dan mengepalkan tinjunya. Matanya bersinar. Alam bumi tertinggi. Keadaan setengah penuh memungkinkan Agam menerobos ke tingkat 9 dan menjadi alam bumi tertinggi. Jika kekuatan pahala penuh, seseorang dapat menerobos puncak dan menjadi setengah langkah alam langit. Tentu saja, tidak peduli apakah di alam bumi tertinggi, atau setengah langkah alam langit, kecuali beberapa klan besar tersembunyi yang belum muncul. Agam sudah bisa memusnahkan semua orang di wilayah timur dalam hitungan detik. Agam menarik napas dalam-dalam dan menenangkan aura lautan energi. Ketika dia menstabilkan pikirannya, dia menyadari bahwa Aditya sudah melarikan diri tanpa jejak. Sudahlah, itu hanya tubuh palsu. Jika menghancurkan tubuh palsu juga tidak akan bisa membunuh Aditya. Jadi biarkan dia melompat-lompat lebih lama. Embusan angin pisau menerpa, dan Agam berbalik ke belakang melihat Bahmar sedang bertarung dengan Raksa. Raksa ingin kabur, tetapi Bahmar menghentikannya. Dari segi kekuatan, Raksa jauh lebih kuat dari Bahmar. Tetapi Bahmar sedang dipersenjatai pisau bayangan. Seiring waktu, Raksa telah cukup banyak menderita. Raksa memblokir serangan pisau bayangan dan berkata dengan wajah pucat. Bahmar, aku adalah paman guru keduamu. Apa kamu ingin membunuh guru? Bahmar berkata tanpa ekspresi. Paman guru kedua, izinkan aku memberimu kesempatan untuk memotong ulat tanganmu.
Aku akan membiarkanmu hidup dan mengirimmu kembali untuk berurusan dengan ayahku. Omong kosong, ayahmu orang tua yang kolot. Jika kamu mengirimku ke sana, sama saja kamu ingin aku mati. Raksa berkata dengan marah. Bahma, aku peringatkan kamu lagi. Kamu pergilah jalani masa depanmu yang cerah. Dan aku akan mengambil jalanku sendiri. Jangan mencampuri urusan satu sama lain. Kalau kamu masih menyusahkanku, aku akan melenyapkanmu hari ini. Bahmar berkata dengan nada dingin. Paman guru kedua, Paman masih terobsesi. Paman dan rekan-rekan menggunakan metode jahat untuk mencelakakan orang atas nama sekte peramal pisau dan melanggar aturan leluhur guru agung. Sebagai keturunan 123 generasi dari sekte peramal pisau, aku harus mewakili leluhur guru agung menghukum Paman dengan berat. Dan juga mencari keadilan bagi orang-orang yang dibunuh oleh kalian. Baik, kamu yang memaksaku melakukan ini. Seolah-olah sudah mengambil keputusan, Raksa menepuk perutnya. Wajahnya berkerut dan sekujur tubuh berkedut-kedut menahan sakit. Segera setelah itu, sebuah lubang menganga terbuka di perutnya, dan sebuah pisau kecil sepanjang 10 cm terbang keluar. Pisau ini berukuran kecil dan tampak kuno. Namun, melihat pisau ini, ekspresi Bahmar seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia seperti kehilangan suara dan berkata, ini adalah pisau pelahap nyawa. Bagus. Raksa memegangi perutnya yang terus berdarah dan berkata dengan kejam. Aku beritahu kamu, teknik sejati dari sekte peramal pisau bukanlah pisau baik, tetapi pisau jahat. Segala sesuatu yang berasal dari kebaikan akan membuka jalan bagi bentuk kejahatan. Omong kosong. Haha, sekte peramal pisau didirikan di era perang dan kekacauan. Saat itu, untuk makan saja sulit, masih melakukan perbuatan baik di mana-mana. Apa kamu benar-benar menganggap leluhur guru agung sebagai bodhisattva yang hidup? Raksa tersenyum sinis dan berkata, leluhur guru agung mendirikan sekte peramal pisau, dan di permukaan dia berkeliling melakukan perbuatan baik, mengumpulkan ketenaran. Tetapi di belakang layar, dia menggunakan reputasi sekte peramal pisau, menjual pisau jahat di mana-mana, dan dengan menjual 189.000 pisau jahat, sehingga dia dapat memurnikan pisau pelahap nyawa tingkat tertinggi. Pisau pelahap nyawa bisa melahap semua makhluk hidup. Ambisi sebenarnya dari leluhur guru agung adalah pemurnian pisau pelahap nyawa dan mendominasi Danau Caknan. Sekarang pisau pelahap nyawa telah terlahir, sayang sekali masih ada beberapa hal yang kurang. Tidak cukup untuk mengerahkan kekuatan penuhnya, tapi sudah cukup untuk membunuhmu. Raksa menyeringai, memperlihatkan gigi merahnya. Dia meraih pisau pelahap nyawa. Pisau pelahap nyawa bagaikan pedang cahaya, memanjang keluar setengah meter bilah pisau dengan warna darah. Pada saat yang sama, sisi langit dan bumi ini dipenuhi dengan aura berdarah yang tebal.